deskripsi bahasa markup yang digunakan. Oke, HTML itu ada HTML 1, 2, 3, 4, atau yang terbaru ada 5. Dan hal tersebut didefinisikan dalam doctype, dan doctype itu bukanlah tag HTML. Doctype itu didefinisikan pada dokumen type definition yang, dan hal ini harus ditaruh di awal dari dokumen, dan Anda bisa tidak menggunakannya atau menggunakannya, namun Anda disarankan untuk menggunakannya karena doctype ini berguna untuk membantu browser menampilkan secara benar tampilan dokumen HTML Anda. Dan yang kedua adalah HTML, dan Anda sudah tahu bahwa yang di dalam kode HTML ini berarti adalah kode HTML, dan yang di luarnya ini bukan. Oleh karena itu doctype bukanlah tag HTML. Yang termasuk tag HTML adalah yang berada di dalam tag HTML berikut yang berguna untuk mendeskripsikan halaman web. Dan elemen yang pertama adalah head. Head itu mendeskripsikan tentang halaman itu bisa tentang judul, script, CSS, dan juga lain-lain. Seperti contoh, pada head saya mendefinisikan judul dari dokumen saya adalah Hello World, dan itu digunakan dengan tag title. Jadi tag title adalah berguna untuk mendeskripsikan judul dari dokumen kita. Lalu saya juga mendeskripsikan meta itu adalah bergunanya mendeskripsikan metadata. Kalau Anda melihat contohnya file MP3 itu akan ada judul, title, genre, dan lain-lain. Itu adalah metadatanya. Dan di sini saya mendeskripsikan metadata dari keyword adalah HTML, CSS, dan Anda bisa mengisinya macam-macam. Dan metadata itu tidak akan tampil dalam dokumen HTML. Dan metadata itu berguna untuk menspesifikasikan deskripsi halaman, kata kunci, penulis, tanggal modifikasi, dan lain-lain. Dan beberapa search engine akan menggunakan hal ini untuk mengindeks halaman web Anda di dalam search engine mereka. Lalu ini juga ada base href. Di sini adalah berguna untuk menjadikan basis dari link. Jadi ketika Anda melinkkan basisnya ke log.staff.get/logo/game/resmi, maka setiap Anda menaruh link basisnya adalah akan ke alamat ini. Lalu base target akan menjadikan basis dari target Anda ke tab baru. Lalu link adalah untuk melinkkan dokumen Anda ke file tertentu. Seperti pada contoh berikut, saya melinkkan dokumen saya ke style sheet yang linknya adalah di mystyle.css. Lalu elemen kedua adalah body. Body adalah berguna untuk mendeskripsikan tubuh dari halaman web, yaitu yang di sebelah sini. Ini adalah body dari halaman web Anda. Dan elemen pertama adalah komen. Komen dimulai dengan perintah seperti berikut, dan di dalamnya adalah komen yang ingin Anda masukkan. Komen bisa berguna untuk supaya kode lebih mudah dimengerti, dan komen tidak tampil pada browser, jadi komen hanya tampil pada kode Anda. Lalu yang berikutnya adalah heading. Heading itu untuk membuat teks menjadi lebih besar atau bold, dan itu berguna untuk mengindekskan struktur web, bukan untuk membuat tulisan Anda menjadi lebih besar atau bold. Dan ada 6 heading yang tersedia, mulai dari H1 sampai H6. Dan ini adalah contoh dari heading, dan tulisannya H1 sampai 6 adalah semakin lebih kecil. Lalu berikutnya adalah elemen paragraf. Paragraf berguna untuk membuat paragraf baru kalau Anda menulis paragraf. Lalu juga setelahnya ada script. Itu untuk menambahkan script seperti JavaScript pada halaman web Anda, seperti yang tampil di sini dengan tag script, dan elemen type menghasilkan bahwa script Anda adalah script
berisi tentang kode JavaScript. Anda bisa menuliskan kode JavaScript pada halaman web Anda. Lalu berikutnya adalah tag A. Tag A adalah berguna untuk melinkkan dokumen Anda ke alamat tertentu, seperti pada contoh berikut saya melinkkan teks hello game ke alamat www.game.ac.id yang hasilnya adalah seperti berikut. Lalu setelahnya img. Tag img berguna untuk menampilkan gambar pada halaman dokumen HTML Anda dengan sumber hitam putih .jpg, dan yang telah saya dengarkan bahwa basis dari link saya adalah di log.start.game.ac.id/logo.ugm/resmi/hitam putih dengan ditambah ini dengan ukuran gambar lebar dan tingginya sebesar 200, dan bila gambar tersebut tidak tersedia saya akan tertulis sebagai not found. Dan karena elemen ini tidak memiliki penutup maka elemen ini ditutup di awal dengan slash. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya adalah list. List dimulai dengan UL atau OL, dan perbedaannya adalah UL membuat list tak terurut, sedangkan OL akan terurut dengan angka. Dan untuk mendistribusikan di dalamnya sama-sama menggunakan li. Jadi UL untuk yang tidak berurut dan OL berurut, dan di dalamnya adalah dengan elemen li untuk mendistribusikan jumlah listnya. Lalu elemen berikutnya adalah tabel. Tabel untuk mendistribusikan tabel pada dokumen Anda, dan border berguna untuk mendistribusikan besar dari border tabel Anda. Ketika Anda tidak menggunakan border, hasilnya adalah tabel Anda akan menjadi tidak memiliki border seperti berikut. Dan di dalamnya TR itu adalah untuk mendistribusikan baris. TR singkatan dari table row, dan di dalamnya saya tuliskan nama dan class. Dan seperti ini contoh yang tadi tanpa border, jadi tidak ada bordernya, polos itu saja. Lalu pada kolom pertama, pada baris pertama ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini adalah baris pertama, dan kolom pertama berisi nama, dan kolom kedua dan kolom ketiga berisi kelas. Dan ya atribut callspan berguna untuk memperpanjang kolom sebesar 2. Jadi kolom class akan mengisi 2 kolom yang tersedia. Lalu pada baris berikutnya kolom pertama akan berisi Andi, dan kolom kedua berisi angka 1, dan kolom ketiga berisi angka 2, dan hasilnya adalah seperti berikut. Lalu BR, elemen berikutnya adalah BR, berguna untuk memberikan baris seperti ini. Lalu Anda juga bisa melakukan bukan hanya call span tapi juga row span, dan ini akan merge row Anda sebanyak yang dideskripsikan dinilai. Seperti pada contoh berikut, saya membuat tabel dengan baris pertama isinya adalah nama dan Andi, yang hasilnya adalah seperti ini dengan kolom 1-1. Lalu pada baris kedua saya membuat isinya adalah class pada kolom pertama, dan dengan menggunakan row sebanyak 2, lalu dengan kolom kedua isinya adalah 1. Lalu baris ketiga
selanjutnya adalah untuk form. Form itu berguna untuk mengirimkan data ke server dan bisa berupa text field atau text area, checkbox, radio button, select list, submit button, dan lain-lain. Dan seperti pada contoh, saya menggunakan form dengan nama formnya adalah input dan actionnya adalah akan mengirimkan isi dari form ini ke contact.php dengan metode get. Dan saya menuliskan teks biasa username dan memasukkan input teks dengan nama user, yaitu yang sebelah ini. Lalu pada baris kedua saya menuliskan password dan masukkan input teks password dengan nama pwd. Yang ketiga saya mendeskripsikan input type radio dengan nama text dan value-nya adalah male. Jadi di sini nilainya adalah male, dan saya juga membuat kedua dengan female. Itu adalah radio. Kedua hal ini adalah radio button. Lalu setelahnya saya memasukkan input type checkbox sebanyak 2. Saya membuat 2 checkbox 2, yaitu I have a bike dan I have a car. Lalu setelahnya saya membuat button submit yang akan mengirimkan inputan ini ke contact.php. Lalu setelah itu ditutup dengan /form. Dan setelah itu yang elemen berikutnya adalah font. Font itu berguna untuk mengedit font dari tulisan Anda, dan di sini saya mencobanya dengan mengubah font size sebesar 5, dan ini adalah contohnya. Dan contohnya dengan font Arial dan warnanya 8 dengan tulisan this is paragraph is in Arial size 5 dan in a red color. Hasilnya adalah akan menjadi seperti berikut. Lalu yang terakhir saya menuliskan copyright, dan ini yang diawali dengan tanda, dan ini adalah entity, dan beberapa karakter itu telah dipesan oleh HTML untuk digunakan label, dan kita tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Dan kalau kita mau menggunakannya, kita harus menggantinya dengan entity, seperti contohnya tanda lebih kecil atau lebih besar. Ini telah digunakan untuk sebagai tag HTML, sehingga kita tidak bisa menggunakannya, karena kalau kita menggunakannya, HTML akan mendefinisikan sebagai tag HTML, sedangkan 2012 jelas bukan tag HTML, sehingga kita harus menggantinya dengan entity, ya. Dan